Gimana jualan buku di Instagram? Apa suka dukanya? Suka dukanya tuh ini nggak ada yang beli dalam sebulan gitu-gitu. Cuma satu, cuma dua. Itu duka banget, Steven. Kalau yang non fiksinya adalah berpikir dan berjiwa besar. Kenapa Steven ketawa? Kan, Seven Eves oleh Neil Stephenson. Forever Monday oleh Priscilla Angelina. 100-year-old man who climb out the window and disappear. Flip the Script, kumpulan catatan rap nerd selama 1 dekade oleh Heri Sutresna. Analisa fundamental Desmond Wira. Alexander Tian atau Amazing, Somewhere Only We Know. Ya udah. Sekarang yang buka Toto kemarin Steven malas, gue lagi malas buka. Kok gua sih? Iya lu yang buka dong. Ini udah mulai, gua buka. Udah direkam ini. Oke. Gue nih buka nih. Halo pendengar sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh kepulauan Nusantara maupun di belahan dunia dimanapun Anda sedang mendengarkan acara kami, acara Kepo Buku. Kali ini Anda kembali berjumpa dengan saya, Hertoto Eko. Juga ada host lainnya yaitu Bapak Rani Hafidz yang ada di Bangkok dan juga Steven Stungan yang ada di Ambon. Namun kali ini beliau sedang berada di Bali. Ada apa di Bali? Kita nantikan saja ada apa di Bali. Anda bisa mendengarkan Kepo Buku edisi ke-14 ini. 14 ya benar ya? 14 di gelombang-gelombang platform kami yaitu Anchor FM, Spotify, Google Podcast, dan juga platform-platform lainnya. Hari ini kami akan membahas kiriman-kiriman yang masuk ke ruang redaksi kami satu persatu dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga review-review buku para pendengar sekalian. Mari kita saksikan, kita dengarkan bersama Kepo Buku edisi ke-14 ini. Dan tetap merdeka. Gue kenapa jadi pengen Sumpah Pemuda. Lah kan Sumpah Pemuda. Oh iya, Sumpah Pemuda ya. Ini rekaman kita pada saat Sumpah Pemuda. Tapi enggak, soalnya gue dengerin lu ngomong, gue jadi serasa pengen ini nih, teng tereng teng 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 teng. Varia Nusantara. Steven nggak ngerti. Varia Nggak tahu. Nusantara. Beda generasi. Itu dulu acara radio jadul waktu Toto masih siaran di Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia. Oke. Steven ada di Bali, ngapain lu, Van? Ini lagi baru selesai ikut acara Ubud Writers and Readers Festival 2018. Udah. Itu acara internasional itu, Jeven ya? Iya, diakui sebagai salah satu festival literatur yang terbesar di Asia Tenggara nih. Selain di Singapura sama di Penang. Lumayan. Skopnya bagus. Lu datang dalam kapasitas sebagai apa, Van? Untuk lihat-lihat, untuk jalan-jalan, terus sebagai peserta, ngikutin pembicaraan, ngikutin talknya mereka. Pengen lihat suasananya tuh seperti apa gitu. Sebagai writer, Van? Belum. Oh, belum. Tapi kan lu udah punya buku. Iya, cuma ini produsernya doang itu, buku aku dan bukunya. Nggak dipromosiin di Ubud? Sempat ketemu sama duo suku tangan ini yang graphic designer yang khusus profesinya sekarang ini sebagai perancang sampul buku. Nah itu aku kenalin mereka, aku bilang pengen kalau misalnya cetakan kedua aku dan buku ini kira-kira bisa dipegang sama mereka gitu, aku kasih gitu. Buat dibaca dulu. Asik. Tok, lu sering gak ke Ubud Writers Festival, Tok? Gua kagak ngerti, malah baru tau deh. Berarti gua kurang hardcore ya sebagai pecinta buku. Dan Steven ini, kalau nggak salah, lu bukan pertama kali ke Ubud Writers Festival kan ya? Sebenarnya paling pertama kali ini. Lah yang ke Singapura itu apa? Yang tahun lalu itu di Singapura Writers Festival juga. Nah, yang ke Bangkok waktu itu ngapain lu ke Bangkok?
Operasi. Enggak. Oh ya operasi, maaf. Itu beda topik. Oh iya. Oke, kita akan mulai dengan membacakan beberapa email dan pesan-pesan yang kita terima dari teman-teman setia yang suka mendengarkan Kepo Buku. Kita mulai dengan yang pertama ya. Ini namanya Ulzana di Semarang. Dia nulisnya gini. Hai Kepo Buku, namaku Ulzana asal Semarang. Lagi baca buku Forever Monday karya Ruth Priscilia. Dia bilang, terus dia ngirim voice note, nanti kita dengerin. Terus dia bilang, Kepo Buku salah satu podcast favorit aku karena kita nggak cuma dapat referensi tapi juga informatif dan edukatif. Sering sampai ketawa-ketawa dikira gila sama orang tua karena dengerin dua bapak-bapak dan abang kesatria buku. Lu bayangin, kita dipanggil bapak-bapak, lu dipanggil abang gitu kan ya? Iya. Ya terima kasih kalau kita udah dibilang acara yang edukatif, berarti ada informasinya juga. Tapi kalau dibilang gila sama orang tua, kita nggak tanggung jawab ya. Ntar kita yang ngomelin sama orang tuanya. Atau kita ngomelin lagi, gara-gara dengerin lu deh gitu. Kayaknya nggak lucu gitu ya. Gitu. Kalau Steven sendiri gimana? Ya terima kasih untuk emailnya. Ini nggak nyangka juga gitu. Tapi untuk kepentingan bersama kita inilah. Kepentingan bersama apa? Gitu ya berarti ya. Jadi menurut lo nggak masalah ya kita konsep membahas buku dengan santai begini. Benar. Karena ada Irma di Jakarta yang bilang begini. Bang Steven luas banget deh pengetahuannya soal buku. Cie Steven. Namanya juga jual buku ya bang. Bagi-bagi pengalaman dong. Gimana jualan buku di Instagram? Apa suka dukanya? Gitu bang. Terus tips-tipsnya apa bang jualan buku di Instagram? Suka dukanya tuh ini nggak ada yang beli dalam sebulan gitu-gitu. Cuma 1, 2. Itu duka banget Steven. Terus. Aduh. Tipsnya tuh mungkin ini rajin ngepost di feed Instagram atau di story gitu. Jadi lebih kena ke followernya gitu. Sama ini mungkin rajin apa ya? Jadi ini di media sosial gitu. Oh, promosi. Tweet gitu-gitulah. Promosi. Iya, promosi. Oke. Terus ini pertanyaan buat kita bertiga nih. Jadi silahkan ya. Ranggi di Bandung. Buat para host Kepo Buku, tolong dijawab. Buku apa yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Maksudnya paling nggak bisa kalian lupakan seumur hidup. Oke, kalau kategorinya fiksi, waktu itu kita udah bahas ya. Yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang itu adalah 5 Sekawan sama bukunya Hans Christian Andersen, itu yang fiksi. Oke. Kalau yang non fiksinya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Kenapa Steven ketawa? Kan, punyanya siapa? David. Gimana sih bacanya? Gue lupa cara baca. Pokoknya David Schwartz ya. Schwartz. Bahasa Inggrisnya kacau nih gue. Pokoknya itu Berpikir dan Schwartz ya. Pokoknya Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu kalau non-fiksinya. Yang membekas sampai sekarang. Karena kenapa buku-buku itu seperti yang gue bilang membekas karena mungkin gue masih dalam tata kutip ijo waktu itu. Gue juga baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu ketika gue masih kelas 4, kelas 5. Dan itu mind blowing buat gue saat itu gitu. No. Self help ya? Iya Pak, betul sekali self help. Salah satu buku yang mungkin bisa menjadi buku favorit Anda di tahun ini. Saya akan coba Bapak, saya akan coba. Steven, kalau lo apa? Yang paling berpengaruh kitab suci. Tapi kalau yang di sekarang ini karya-karyanya Pak Pram itu yang kemarin aku bilang tetralogi Pulau Buru. Tetralogi Pulau Buru. Yang nggak terlupakan. Iya. Terus sama ini juga sih yang masih belum terlupakan ini Laut Bercerita. Laut Berceritanya yang kemarin di episode 1 kita bahas. Gue jadi ketika Steven bilang seperti itu, gue jadi merasa orang yang paling kotor, terhina dan ternoda.
Ketika Steven bilang, kan dia Enggak bilang lah. buku yang paling berpengaruh kitab suci, gue juga, oh iya ya seharusnya itu yang gue sebut. Enggak maksudnya bukan gitu juga. Dan satu lagi terakhir. Bentar. Lu apa? Buku lu apa? Buku apa? Iya. Enak aja. Beko. Sok saya gua wakilin. Any Arrow, udah selanjutnya. Siapa? Selanjutnya siapa? Tapi bener, Any Arrow berpengaruh loh buat hidup gue loh. Jujur, karena itu pertama kali seumur hidup gue tahu ada hal seperti itu. Dan lu bayangin di usia gue yang masih muda betapa ternodanya gue waktu itu. Gitu. Paling nggak otak gue udah ternoda waktu itu, dan itu nggak bisa dilupakan. Tapi itu satu. Yang kedua ya gue juga udah pernah bahas sih di episode sebelumnya, yaitu buku-bukunya Dr. Carl May Winnetou, ketua suku Apache, dan seri-serinya itu sampai sekarang berkesan karena gue merasa itu buku yang sampai ke bawah mimpi gitu loh gue bacanya gitu. Dan sampai sekarang gue masih hafal, dapat suasananya segala macam, dan belakangan gue tahu bahwa gue tertipu. Karena ternyata yang nulis tuh sama sekali nggak pernah ke Amerika, ke padang savana, ketemu orang India segala macam, Indian itu nggak pernah gitu loh. Tapi itu untuk menggambarkan hebatnya seorang penulis. Betul. Jadi terima kasih sudah diwakili Any Arrow-nya. Gue baru menyebut juga. Dan terakhir ini di Pamanukan, dia bilang dia senang dengerin kepo buku, intinya gitu. Terus usul nih abang-abangku yang ganteng, ganteng. Steven doang itu sama gua. Steven doang. Bukunya banyakin bahasa Indonesia dong. Satu. Iya boleh. Terus buat Bang Steven khusus, dia bilang biarin aja Bang kalau dikerjain melulu. Aku suka deh Bang Steven, sabar banget. Tapi pasti seru ya Bang ngomong sama dua abang atau om-om katanya. Justru itu serunya karena beda style. Coba kalau serius semua, nggak ada yang ngeletek katanya. Meletek maksudnya. Ya. Gitu. Beda-beda. No comment. Langsung dia. Pesannya no comment. Langsung. Tapi oke. Yang pertama dong, itu wajib dibaca nih. Dibalas. Banyakin buku bahasa Indonesia dong. Iya. Steven. Buat review kepo bukunya tuh ini ya. Buat kepo buku. Oh iya oke nanti bisa. Tapi kenapa Steven itu lebih banyak bawa buku Indonesia ketimbang kita berdua? Itu semua buat kita. Salah ya gue. Salah ya. Steven itu kalau gue dengar setiap episode dia justru lebih banyak bawa buku Indonesia ketimbang kita berdua. Jadi itu buat kita. Jadi kita berdua nih pretensius banget gitu. Pretensius banget sih, nggak mau baca buku bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak. Kita bukannya tidak memberi porsi pada buku bahasa Indonesia secara pribadi, gue dan Rani. Tapi ada satu kesulitan yang buat kita yang sulit banget karena kita berada di luar negeri ya. Jadi kalau kita baca buku Indonesia biasanya adalah diwakili dengan e-books yang ada di Play Store-nya Google atau ada di Gramedia Digital misalnya kayak gitu. Atau ada orang ngirim, atau pas kita balik ke Indonesia ada orang ngirim ke kita atau kita beli gitu. Tapi nggak ada sedikit pun maksud untuk mengesampingkan buku-buku Indonesia gitu. Steven ada komentar? Atau jangan-jangan memang kita pretensius berdua? Enggak apa-apa. Ini mungkin imbang baca asing sama buku dalam negeri juga bagus-bagus aja kok. Nanti diinin lah 60-40 gitu. Kenapa ya kita nggak bisa ngejawab bijak kayak Steven gitu ya? Iya, karena itulah Steven, bukan Rani dan... Betul kan? Karena itulah... Justru buku bahasa Inggris itu penting gitu. Jadi ya 60-40 kenapa enggak? Atau 70-30 misalnya. Ya karena itulah Steven, bukannya Rani dan Toto itu Pak. Oke. So, gitu. Terus habis ini gue akan play semua rekaman yang sudah dikirim. Ada Ari di Perth yang membahas buku Seven Leaves karya Neil Stephenson. Ini karena tertarik setelah mendengarkan episode tentang film-film yang diadaptasi jadi buku yang diadaptasi jadi film. Jadi ada Ari di Perth. You have message. Halo, apa kabar Bang Rane dan para pendengar Kepo Buku? Saya ingin merekomendasikan sebuah buku yang sebenarnya sudah agak lama saya baca.
Cuman karena episode kemarin membahas tentang buku yang diangkat menjadi film, maka saya teringat pada buku yang saya baca sekitar pertengahan 2017, pertengahan tahun lalu. Bukunya berjudul Seven Eves. Buku ini ditulis oleh Neil Stephenson. Genrenya science fiction, dan kabarnya buku ini akan difilmkan. Bukunya sudah sedang diproduksi menjadi film, dan rencananya akan rilis tahun 2019 kalau nggak salah, dari informasi yang saya dapat dari Google. Sutradaranya adalah Ron Howard. Ron Howard ini adalah sutradara film Apollo 13 yang dahulu dibintangi oleh Tom Hanks. Nah, Seven Eves sendiri adalah sebuah novel bertema science fiction. Saya akan mencoba bercerita tentang bukunya tanpa ada spoiler. Jadi intinya buku ini menceritakan tentang perjuangan seluruh manusia di bumi dalam menghadapi bencana yang mengancam planet. Buku ini terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah persiapan mereka menghadapi bencana yang akan terjadi di bumi. Lalu bagian kedua adalah tentang mereka yang survive, para penyintas, mereka yang survive dari bencana tersebut. Lalu babak ketiganya menceritakan tentang sekitar berapa ribu tahun ke depan, outcome atau efek yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di bumi yang diceritakan di babak pertama dan babak kedua. Yang menarik dari buku ini adalah konsep sains yang digunakan di dalamnya, mulai dari astrogeologi seperti konsep tentang meteorit dan proses mining di meteor, lalu pembangunan spaceport di meteor, lalu orbital physics, dan berbagai macam hard science yang dibahas di buku ini. Jadi memang buku ini bergenre hard sci-fi, jadi science fictionnya benar-benar, science benar-benar menjadi up front and center di buku ini. Jadi benar-benar untuk yang bukan penggemar hard sci-fi yang membaca buku textbook pelajaran langsung ngantuk, saya tidak merekomendasikan buku ini karena memang pembahasan teknisnya benar-benar jelimet. Saya juga saat membaca novel itu sesekali harus googling, mencari tahu tentang teori-teori fisika dan astrofisik yang digunakan di buku ini. Tapi memang itu yang membuat saya sangat menyukai buku-buku bertema hard sci-fi, karena memang konsep sainsnya itu memang menjadi bagian dari bukunya. Jadi bukan cuma sekedar bumbu gitu ya. Seperti beberapa buku atau cerita science fiction yang lebih ke soft sci-fi. Menarik, kemarin dibahas tentang beberapa buku yang kemudian difilmkan. Saya biasanya kalau saya mendengar sebuah film yang akan rilis misalnya, lalu saya googling, ternyata mengetahui bahwa film ini ternyata diangkat dari buku, biasanya saya langsung akan membaca bukunya terlebih dahulu sebelum menyempatkan untuk menonton film. Terutama bila novel tersebut temanya science fiction. Karena saya ingin lebih dahulu membaca bukunya dan membayangkannya di dalam kepala saya, berimajinasi tentang bagaimana dunia yang digambarkan di dalam buku science fiction tersebut. Baru setelah itu saya akan menonton lalu membandingkan dengan apakah yang ada di pikiran saya sesama atau menyerupai apa yang ada di visi sutradaranya. Memang hampir selalu gitu ya, konsep yang ada di pikiran saya saat membaca bukunya tidak terlalu menyerupai apa yang akhirnya jadi di film. Tapi memang tidak selalu mengecewakan, tapi hampir selalu berbeda. Dan yang menarik adalah saat sebuah
novel yang temanya benar-benar hard sci-fi seperti Seven Eves atau The Martian diangkat menjadi film, biasanya konsep sains yang menjadi kekuatan si novelnya tidak terlalu muncul di film. Filmnya biasanya lebih mengutamakan special effects atau action. Ya, tapi bukan berarti filmnya jadi tidak menarik, tapi ya bisa dibilang berbeda dengan apa yang mungkin hendak disampaikan si penulis novelnya saat dia menulis novel tersebut. Terutama ini yang biasanya yang temanya hard sci-fi. Beberapa novel sci-fi yang saya baca lalu saya menonton filmnya antara lain misalnya ya tadi The Martian oleh Andy Weir. Saat menonton filmnya saya kesan yang saya tangkap setelah membaca bukunya lalu menonton filmnya adalah The Martian sangat cepat. Jadi kalau di buku itu kan pembahasannya mendetil gitu ya. Lalu pada saat dijadiin film sangat cepat. Apalagi yang kemarin juga dibahas adalah Ender's Game. Ender's Game-nya Orson Scott Card. Itu di bukunya begitu mendetil, tidak hanya mendetil tentang teknologinya tapi juga kondisi psikologis, beban psikologis si Anders ini saat dia harus istilahnya menjadi tumpuan seluruh umat manusia di seluruh planet itu berada di pundak si Anders ini. Dan di buku itu benar-benar diceritakan mendetil bagaimana beban psikologis lalu masalah-masalah sosial yang dia hadapi selama ada di pusat pelatihan. Sementara di film tidak terlalu diperlihatkan. Di film lebih memperlihatkan proses kegiatan mereka saat ada di pusat pelatihan yang memang benar. Saya juga pernah membaca sempat menjadi buku yang direkomendasikan di pusat pelatihan perwira Angkatan Darat di Amerika. Dan film terbaru sci-fi yang saya baca dulu saya baca dulu bukunya itu adalah Ready Player One. Dan bisa dibilang saya agak kecewa karena di film pop culture yang begitu kaya dilukiskan di dalam novelnya itu tidak terlalu terlihat di film. Karena memang ya kalau film itu kan karena waktunya cuma 1,5 jam atau maksimal 2 jam. Sementara buku kita bisa membaca sampai berhari-hari. Jadi di buku itu benar-benar sangat mendetail diceritakan tentang pop culture di tahun 70-an, 80-an, mulai dari video games, komik, sampai film, acara TV itu semuanya dibahas mendetail. Jadi itu saja dari saya untuk saat ini. Saya benar-benar merekomendasikan Seven Eves untuk yang menyenangi hard sci-fi dan buku yang diangkat ke film. Terima kasih. Ulzana di Semarang, Forever Monday, Priscilia Angeline. Halo Kipo Buku, halo Bang Rane, halo Bang Toto, halo Ksatria Buku, Steven. Perkenalkan, nama aku Ulzana, aku dari Semarang. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini aku bakal sharing novel yang sedang aku baca untuk yang kesekian kalinya di 1 tahun belakangan, yang masih jadi favorit aku. Judulnya ini Forever Monday, ditulis oleh penulis muda Ruth Priscilia Angelina. Jadi awalnya kenapa aku bisa akhirnya beli buku ini? Itu sebenarnya aneh banget sih Bang. Karena kan aku baca tuh sekilas di toko buku, terus aku kembaliin di rak, terus udah aku memutuskan untuk balik aja dan gak ngebeli buku itu. Cuman setelah kayak beberapa langkah gitu, kayak ada gaya tarik yang besar yang menarik aku untuk kembali ke buku ini gitu. Dan akhirnya ya udah aku ambil terus aku bayar, terus aku bacakan di rumah. Singkat cerita, buku ini tuh ceritanya kisahnya berputar di 3 karakter utama yang menurutku karakternya itu cukup kuat dan aku suka banget sama penggambaran tokohnya. Mereka karakternya bener-bener punya ini masing-masing lah, dari penggambaran visualnya sampai ke dialognya itu aku suka. Terus sebenarnya yang aku suka dari buku ini tuh yang pertama itu dia nyaman dibaca, penyampaiannya ringan, tapi ceritanya itu nggak main-main asli. Ya nggak mau spoiler, pokoknya
ceritanya itu enggak main-main. Yang kedua itu dia itu kayak apa ya, memainkan dinamika perasaan banget. Ya sama sih tipikal novel romance, ada senangnya, ada lain-lain yang bikin deg-degan, yang bikin sedih. Cuman ini tuh kayak beda gitu. Mulai pertengahan itu ada sejarah-sejarah dari tokoh-tokohnya ini yang mulai terkuak, dan ya terutama sejarah keluarga gitu. Dimana sejarah keluarga mereka ini saling berkaitan satu sama lain, dan menurutku atmosfernya tuh jadi semakin lama semakin gelap gitu. Dan ya karena yang ketiga, aku personally suka banget buku yang ceritanya agak gelap cuman masih ada ya romance-nya gitulah. Jadi saran banget buat yang lagi depresi, mending gak usah baca buku ini karena kayaknya bakal makin gila deh gitu. Karena sejarah-sejarahnya ini sejarah ini tuh kayak rahasia banget yang memunculkan trauma-trauma lama dari masa lalu. Bener-bener depressing banget. Terus yang paling penting yang bikin aku gak ngerti lagi sama buku ini tuh adalah aftermath-nya dari baca buku ini. Gila sih ini bang. Aku selesai baca dan aku tutup buku ini tuh sekitar jam 2 malam. Karena aku baca buku ini tuh cuman butuh waktu kurang dari 5 jam. Dan waktu aku tutup buku ini aku langsung merinding dong. Aku merinding terus sampai-sampai aku tuh gak berani untuk lihat covernya. Lihat covernya tuh rasanya kayak gitulah, trauma gitu. Gak berani nyentuh buku ini ya, sampai-sampai aku kasih buku ini ke ke rak yang paling dalam sana lah, biar ketutupan dan aku nggak bisa lihat covernya karena bener-bener memunculkan terngiang-ngiang sama ceritanya, apalagi ya klimaksnya di belakang gitu kan. Terus entah kenapa ya ini gelap ada romance gitu loh, itu bikin aku parah sih. Itu setelah itu aku on fire banget, aku rekomendasiin ke semua teman-teman aku posting di sosial media, di Instagram Stories, aku juga baca-baca review dari Goodreads dan lain-lain. Terus pada nanya, terus aku pinjemin dan mereka rata-rata juga ngabisin buku ini dalam sekali duduk. Jadi langsung baca dan mereka langsung oh my god, ya gitu lah pokoknya. Aduh. Jadi please banget kalian semua para pendengar dan juga abang-abang untuk teracuni buku ini dan baca supaya bisa merasakan apa yang aku rasakan. Oke, makasih, gitu aja. Thank you Kepo Buku atas kesempatannya. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Bye. Terus ada Reza di Solo, 100 Years Old Man Who Climb Out the Window and Disappears, karya Jonas Jonasson. Ternyata judul-judul begini, itu mantap kan? Iya. Dan ternyata judul-judul panjang yang begini bukan hanya didominasi oleh sinetron-sinetron Indonesia gitu. Halo Bang Rane, halo Bang Steven, halo Bang Toto. Kenalin, gue Reza dari Solo. Buku yang terakhir gue baca itu 100 Year Old Man Who Climb Out the Window and Disappear. Jadi ceritanya itu sebenarnya plotnya maju mundur. Pertama ceritanya itu tentang kakek-kakek yang mau ngerayain hari ulang tahun yang ke-100-nya, tapi dia nggak suka perayaan hari ulang tahun itu di panti jompo. Akhirnya dia kabur dari panti jompo itu. Itu cerita itu sebenarnya tentang masa hidupnya dia dari muda sampai terus setelah dia kabur dari jendela itu. Ceritanya sih menarik banget ya. Jadi ada unsur-unsur sejarahnya gitu, ada unsur-unsur lucunya, mungkin lebih banyak lucunya sih sebenarnya. Dia ngeceritain tentang sejarah lucu, terus lanjutan cerita tentang setelah dia lompat dari jendelanya itu lucu. Bisa disebut kalau misalnya buku ini worth to read sih, gak nyesel gitu, meskipun tebel banget ya. Buat orang yang lihat buku tebel tuh gak suka langsung, mungkin bisa buat baca buku ini sih. Itu sih mungkin dari ceritanya bagus, terus
nggak bertele-tele lah intinya. Mungkin itu aja bang, kasih. Ada Dipta di Semarang. Dipta ini seorang podcaster dan juga pernah siaran juga kayak Toto gitu ya. Dia membahas buku Flip the Script, Ucok Homicide. Kita dengerin nanti lengkapnya. Halo, gue Dipta dan gue ingin coba ikutan kepo buku dari podcast Suarane nih. Nah, buku yang baru selesai gue baca judulnya adalah Flip the Script, kumpulan catatan rap nerd selama 1 dekade. Dari judulnya aja mungkin udah bisa menyimpulkan kalau buku ini ngomongin soal rap. Iya, benar. Jadi buku ini ditulis oleh Heri Sutresna. Kalau lu nggak tahu siapa dia, mungkin lu lebih akrab dengan nama panggungnya Doi, Ucok Homicide. Iya, Homicide adalah salah satu grup political rap dari Bandung yang karyanya udah banyak banget. Sekarang memang grupnya udah nggak ada, tapi berevolusi jadi Bars of Death namanya. Flip the Script sendiri dirilis oleh Elevation Book, salah satu penerbit independen dari Jakarta gitu ya. Kenapa buku ini gue rasa menarik? Karena satu, desainnya dulu, oke? Jadi di era rilisan fisik termasuk buku yang udah makin jarang, masih ada penerbit independen yang berani membuat buku dengan kualitas cetakan bagus dan konsep desain yang menarik dengan harga yang terjangkau. Nah, itu soal desain ya. Dilihat dari isinya jelas ini menarik. Karena untuk sebuah buku bahasa Indonesia yang membahas tentang hip hop, gue rasa belum ada yang sekomprehensif ini. Nah, balik lagi ke desainnya, buku ini kebagi dua bagian utama gitu ya. Jadi ada yang halaman-halaman yang warnanya itu putih gading, enak banget buat dibaca, nggak bikin sakit mata gitu ya maksudnya. Dan juga ada halaman-halaman yang warnanya orange. Apa bedanya halaman putih gading tadi dan yang warna orange? Yang halaman putih gading itu berisi tentang review-review album hip hop internasional selama 1 dekade dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Nah, kalau yang oranye, dia lebih kayak catatan pinggirnya dari buku Flip the Script ini. Jadi lebih banyak nyeritain tentang pengalaman seorang Ucok Homicide dalam mengonsumsi berbagai album hip hop dan juga fenomena-fenomena lain yang dia temukan selama 10 tahun terakhir. Iya, berkutat dengan hip hop gitu. Yang menarik lagi di setiap chapter, ini kan chapternya 1 dekade gitu ya, itu ada cover kaset yang bisa kamu jadiin cover mixtape. Mixtape itu apa sih? Iya, mixtape itu kalau sekarang kan udah eranya streaming gitu ya, lu bisa bikin playlist. Nah, kalau mixtape itu ya lu bisa bikin kumpulan lagu-lagu di kaset gitu. Dan yang pasti mixtape-nya sangat relevan kalau lu baca si Flip the Script ini gitu. Bicara soal kontennya sendiri, ya jelas ya, sekarang kan udah makin sedikit media cetak, apalagi musik gitu ya di Indonesia. Dan waktu zaman media cetak juga gue rasa jarang banget media yang mengulas hip hop internasional maupun lokal dalam porsi yang banyak gitu. Nah, jadi buku ini seolah jadi oase buat lo yang pengen mengupdate udah sejauh mana sih hip hop internasional sampai saat ini. Ya, jadi kalau ya pasti terbatas ya dari kacamata seorang pelaku hip hop di sini gitu. Cuman kalau lo pengen mengupdate 10 tahun ini ada apa sih di ranah hip hop internasional, dan mungkin lo kebingungan untuk digging, cari-cari referensi dan lainnya, buku ini jawabannya gitu. Dan buat lo yang nggak suka hip hop, gue rasa nggak ada ruginya buat baca buku ini. 1, desainnya bagus banget. 2, bahasanya juga menarik. 3, gue rasa setiap rupiah yang lo keluarin buat Flip the Script ini, gue rasa nggak akan rugi. Oke? Lo bisa dapetin Flip the Script ini di Aksara dan berbagai distributor buku lainnya di seluruh Indonesia. Tinggal cek aja di media sosial yang biasa lo pakai. Dan itu aja sih dari gue.
Sampai jumpa lagi di Kepo Buku episode berikutnya kalau gue nemu-nemu buku menarik lainnya. Oke, see you then. Bye-bye guys. Terus ada Omen, dia nggak sebutin di mana. Ini kayaknya Toto yang bisa memahami ini. Emang buku apa dikah dia? Buku. Karena dia bukunya itu soal bentar, Bisnis. gue lagi scrolling soal bisnis dan Toto lah orang bisnis lah gitu kan. Analisa fundamental saham oleh Desmond Wira. Asik, oke. Gitu. Cakep. Halo Bang Rane, salam kenal Bang, gue Omen. Buku yang mau gue bahas itu tentang investasi saham Bang. Itu bukunya Desmond Wira. Judulnya Analisa Fundamental. Jadi dia punya banyak buku. Nah yang udah gue baca itu ada analisa fundamental, analisa teknikal, sama jurus cuan saham kalau nggak salah. Satu lagi psikologi trading. Nah itu lagi gue baca. Buku ini emang bagus sih Bang. Mulainya dari saham dulu Bang. Nah gue mulai belajar finansial semenjak gue kenal Joska Bang. Joska Finansial, abang kalau mau tahu Joska silakan cek di Instagramnya, dia followernya banyak. Nah terus dari Instastory yang dia sajikan buat gue untuk belajar finansial lebih dalam. Nah di situ banyak dia bahas asuransi, reksadana, terus sampai membuat gue untuk belajar finansial secara dalam terutama di saham. Karena investing menurut Joska itu cuma ada dua, yaitu hutang dan pasar modal. Jadi hutang nanti larinya ada obligasi, ya, sukuk macam-macam. Nah kalau yang deposito segala itu masuknya ke hutang. Nah sedangkan kalau yang saham itu ya masuknya ke pasar saham. Nah dari situ gue belajar buku tentang saham. Awalnya tentang fundamental. Wah agak susah sih. Pertama baca buku itu pusing Bang. Nah di situ dibahas tentang cara baca laporan keuangan, baca tentang laporan laba rugi. Nah pertama kali baca langsung kepala cekot-cekot ya. Jadi baru berapa lembar gue tinggal tuh buku. Terus besok karena penasaran baca lagi, tapi bahasa yang disajikan sama Desmond Wira ini lumayan sederhana dan mudah ditangkap. Jadi masih oke lah, masih bisa masuk. Intinya ketika kita beli saham, beli perusahaan, itu pilihlah perusahaan yang fundamentalnya bagus dari segi laporan keuangannya, dari segi di situ bilang ada price earning rasionya berapa, terus book value-nya berapa. Nah itu bagus Bang. Jadi ini gua rekomendasiin banget buku ini buat orang-orang yang lagi belajar saham secara fundamental. Jadi untuk beli saham kita harus lihat emitennya dulu itu kuat nggak secara fundamental. Nah buku ini cocok untuk dijadiin referensi yang mau belajar tentang saham. Karena buku-buku tentang saham sih udah banyak sih. Tapi yang lain tuh kayak bukunya Ellen May atau bukunya yang lain tuh cuma bahas motivasi sama ayo ikut investasi saham, tapi nggak tahu, nggak diajarin sebenarnya apa sih investasi saham itu, apa sih yang mesti dilihat secara realnya itu loh. Nah di buku Desmond Wira ini dia mengulas secara lugas. Ini baru di area buku fundamental ya. Nah terus nanti secara teknikal, nah itu kalau ketika kita udah mau beli saham, pilih emiten, nanti kita pilih saham ini yang lagi murah. Nah kita lihat dari teknikal, secara grafiknya tuh kayak gimana. Nah ini juga agak ribet kalau buku yang teknikal. Jadi mending beli yang fundamental saham. Ini gue nggak di endorse ya sama Bang Desmond Wira nih.
nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan saudara sama sekali, nggak ada darah Desmond Wira sama sekali. Tapi ya ini bagus lah untuk yang mereka mau belajar tentang saham. Nah ini ada pengalaman waktu kemarin beli saham, ikut-ikut ikut-ikut grup saham kayak Stockbit gitu, forum saham. Jadi wah ini lagi bagus nih sahamnya, wah ikut-ikut tuh masuk. Waktu itu udah punya rekening RDI-nya, terus masuk, wah iya tuh naik tuh saham, naik, wah akhirnya mulai greedy nih, mulai rakus. Ya udah belinya banyak. Awalnya sih mainnya cuma 5 juta, terus bukan main ya, kita bilangnya bisnisnya 5 juta. Nah terus dinaikkan, ditambah lagi investasinya. Naiklah tuh jadi 10 juta. Terus ya udah naik. Wah, ini menguntungkan nih. Naiklah jadi 15 juta. Wah, tiba-tiba waktu itu bulan-bulan 3 bulan lalu ya. Nah, dolar naik. Jut. Wah, langsung sama anjlok. Wah, itu merasa rugi. Nah, itu terlalu rakus. Gara-gara itu saham gara-gara harga saham anjlok, terus ya udahlah selling panik, dijual, akhirnya rugi. Gara-gara itu akhirnya beli buku psikologi trading, karyanya Desmond Wira juga. Harusnya sih baca psikologi trading dulu, habis itu baru bisnis saham. Nah itu sih Bang pengalamannya. Kayaknya kurang menarik ya ceritanya. Tapi nggak apa. Ini gue lagi nyoba belajar ikut podcast lah kayak Bang Ren nih. Mohon bimbingannya Bang ya. Ya, thank you Bang. Terus ada Iyo di Jakarta. Nih kayaknya kenal kita nih toh. Iyo tuh siapa ya? Iyo mana dulu? Nggak kenal. Beda. Nggak kenal. Beda Iyo. Iya, ini Iyo yang lain kayaknya. Sorry ya Iyo. Novel Alexander Tian atau Amazing, ini salah satu seleb tweet nih. Terkenal juga. Yang nulis buku ternyata berjudul Somewhere Only We Know. Oke. Gitu. Halo pendengar Kepo Buku. Salam kenal, nama saya Iyo dari Jakarta. Mau share sedikit tentang buku yang saya baca. Jadi saya itu sebenarnya membaca buku banyak gitu ya. Saya baca komik. Sekarang lagi baca komik Tokyo Ghoul, sama baca komik H2O dari komikus Indonesia Sweta Kartika. Dan satu novel yang baru saja saya habiskan adalah novel dari Alexander Tian atau Amazing yang judulnya Somewhere Only We Know gitu. Saya mau sedikit nge-reviewnya untuk yang novel aja. Jadi untuk para pecinta teen lit the next level gitu ya, sepertinya Somewhere Only We Know ini bisa bisa sedikit menghibur gitu. Jadi nggak terlalu receh, tapi juga nggak terlalu dewasa. Cuman yang menjadi garis bawah adalah di situ ada konten LGBT-nya. Jadi kalau teman-teman Kepo Buku sedikit bermasalah dengan LGBT, ya lebih baik tidak membaca. Tapi kalau mencari bacaan yang bernuansa cinta dan semacam cerita yang memiliki happy ending gitu, kayaknya Somewhere Only We Know bagus untuk dibaca. Begitu. Semoga bisa menambah referensi bukunya, dan mungkin nanti di rekaman-rekaman berikutnya saya mau sharing tentang buku yang sekarang lagi saya baca, Raksasa dari Jogja. Oke, bye. Komentar Steven misalnya dari pilihan-pilihan buku teman-teman kita ini yang ikut ngirim apa, Steven? Yang
yang kakek 100 tahun itu sama yang punya Mas Ari tuh kayaknya mantep deh. Yang kakek 100 tahunnya itu kan udah dibikin jadi film. Terus dia juga dibikin berseri gitu kan, ada lanjutannya dia. Jadi mungkin novel ini juga layak untuk diikutin gitu. Novelis dari luar negeri juga kan. Udah ada terjemahannya. Udah ada. Di Bentang Pustaka. Oke. Hafal lu ya sampai ke penerjemah gila, keren banget lu tuh. Tok, kalau lu apa Tok? Dari sekian banyak buku pilihan teman-teman yang ngirim ini, ada yang menurut lu menarik perhatian lu nggak? Menurut gua semuanya sih menarik perhatian ya. Cuman kalau dilihat dari topiknya, dari sekian banyak ternyata gue cuma bisa nyimpulin pendengar kita tuh dari sekian banyak yang masuk, review yang masuk tuh sebenarnya banyak sukanya beda-beda ya ternyata ya, beragam gitu. Tuh ada buku bisnis masuk, kemudian buku sastra pasti kan ya, kemudian topiknya juga unik tadi yang tentang musik rap ya. Siapa tadi yang kasih? Dipta. Itu menurut gue asik banget gitu. Jadi kemudian yang episode yang lalu ada yang bahas buku tentang clean eating kan. Jadi kalau gue lihat sih oke juga gitu. Ternyata yang dengerin Kepo Buku ternyata pilihan bukunya beragam gitu, nggak cuma satu genre aja gitu. Dan itu contoh buat yang lain bahwa lu baca buku apa aja boleh lu kirim ke sini ceritanya. Betul. Gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang Steven bacanya banyak buku sastra gitu misalnya, yang sudah kekinian, Toto dengan nggak bisa lepas dari masa lalu buku-bukunya gitu kan ya. Dan gue yang ilmiah dari Hong Kong. Gitu. Jangan mentang-mentang itu terus itu dijadiin patokan bahwa Kepo Buku itu buku apapun. Lu ada contoh buku yang paling absurd nggak menurut lo yang menarik kalau dibahas di Kepo Buku? Dari dulu gue pengen ada yang bahas tentang buku masak, buku resep. Karena gini, kita tuh, gue punya bagaimanapun secara pribadi gitu ya, gue sama lu kan punya kesukaan, walaupun kita banyak baca buku, paling tidak gue, Steven dan lu punya sedikit banyak punya tendensi ke arah genre tertentu, itu pasti kan ya. Dan unik ketika gue mendengar ada orang tiba-tiba bahas buku masak gitu misalnya. Gimana lu bahas buku masak misalnya gitu, atau lu nggak suka baca self help gitu ya misalnya. Terus ada orang bahas buku self help gitu. Menarik menurut gue. Gue tuh sama tertariknya ketika ada orang even baca buku yang genrenya juga gue baca fiksi tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut gue asik-asik aja. Jadi jangan khawatir pilihan buku apapun gitu. Kalau Steven, lu pengen denger orang membahas buku apa yang menurut lu gue pernah dibahas kali? Mungkin yang pertama pengen di ini cerita silat 1. Terus yang kedua mungkin selain ilmu kedokteran mungkin ilmu kesehatan gitu, biar tambah sehat mungkin ininya. Tapi bukan buku teks kedokteran gitu kan? Iya bukan. bukan. Ntar lu cuma mau bab-bab tertentu aja. Tapi kalau ada yang mau bahas itu nggak apa-apa ya, gitu ya? Nggak apa-apa ya. Kan kita bilang bebas-bebas aja ya. Lu mau maaf. Artinya lu mau bahas buku textbook kuliah, bahkan buku textbook SMA, silakan gitu. Kalau lu membahasnya dengan menarik, karena why not gitu kan? Menurut kalau ada ibu guru misalnya yang bisa bahas buku teks anak-anak zaman sekarang tuh keren tuh. Iya, misalnya gitu. Atau buku bacaan anak-anak misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Atau bacaan anak-anak untuk anak kelas 5 yang anak SD misalnya, apa yang bagus tuh buat dibahas di sini kan. Keren. Menurut gua keren kan? Gitu. Atau Toto yang nggak bisa move on bahas buku Ini Budi misalnya gitu kan ya. Ini Budi sekarang tuh apa gitu. Itu keren. Tuh, kita kasih ide buat teman-teman yang mau ngirim. Sementara kalau gue pengen ada di antara lo yang bahas satu komik, bebas komik apa aja. Yang kedua, secara khusus manga. Karena gue yang pernah tinggal di Jepang, gue nggak suka manga, men. Gue sampai di bego-begoin sama teman-teman gue karena lu pernah tinggal di Jepang, lu nggak suka manga katanya. Khusus untuk manga, gue itu pertama kali baca manga berapa kali ya, ternyata cara baca gue salah, saudara-saudara. Baca manga itu ada urutannya kan, dari sini blok ke sini ternyata salah. Pantesan gue selama ini baca kenapa gue bingung sama jalan ceritanya, ternyata salah, saudara-saudara. Pengalaman pribadi. Apalagi ya, Tok? Ada lagi? Gak ada, pokoknya kirim aja. Sarannya segera kirim. Iya, segera kirim. Jangan pakai mikir. Nggak usah pakai mikir. Apapun kiriman Anda,
akan kami balas. Oke, sip. Kayak iklan zaman dulu. Asik. Iya lu masih tetap gaya RRI-nya lu nggak hilang juga lu mentang-mentang pernah di RRI. Salah ya? Bukan di RRI ya. Toto bukan di RRI. Oke, dan akhirnya sampai di sini episode Kepo Buku. Minggu depan episode ke-15 kita dengerin oleh-oleh Steven dari Ubud Readers and Writers Festival ketika dia mewawancarai banyak orang, Lela Hergudori, Eyang Tati dan lain sebagainya gitu. So, dari Bali ada Steven, ada Toto yang lagi mudik ke Singapura dan gua di Bangkok. Thank you Steven, thank you Toto. Sehat-sehat selalu. Oke. Iya ada yang ketinggalan. Buat teman-teman yang mau ikutan Kepo Buku dengan cara mengirimkan voice note-nya seperti teman-teman yang barusan kita dengar tadi, silakan ditunggu. Bisa pakai email. Jadi caranya rekam pakai voice note di HP, terus kirim ke email atau di-attach ke email ke suarane@gmail.com. Cara kedua adalah lebih gampang lagi, pakai WhatsApp. Catat nomor WhatsApp kita 087878505012 087878505012 atau paling gampang buka browser di HP, kemudian ketikan ini bit.ly garis miring ikut Kepo Buku, semuanya huruf kecil, bit.ly garis miring ikut Kepo Buku, dan nanti akan terbuka otomatis ke WhatsApp dan langsung rekam pakai voice note di situ cerita-cerita tentang buku kalian. Tenang aja, nomor-nomor telepon kalian gak akan kita kasih ke siapapun. Gak usah khawatir, kerahasiaan dijamin. Begitu juga dengan email-email lo semuanya akan kita jamin kerahasiaannya. Itu aja sih. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Anchor, dan lain sebagainya, atau ke suarane.org. Gua Rane Hafid atas nama Steven Sitongan dan juga Hertoto Eko dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum, permisi.